Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salam daring anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara pembelajaran daring di SMK Muhammadiyah Kawali. Nah, untuk persiapan pembelajaran daring di SMK Muhammadiyah Kawali, maka diperlukan beberapa hal, diantaranya adalah satu, kesiapan peralatannya. Peralatan yang dimaksud adalah bisa berupa handphone ataupun komputer. Nah, kemudian adanya akses internet dan adanya jaringan internet. Nah, itu sangat penting karena proses pembelajaran daring memerlukan ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah device atau alatnya berupa handphone ataupun laptop. Yang kedua adanya kuota. Kemudian yang ketiga adanya jaringan internet ya, adanya jaringan internet. Nah, yang berikutnya adalah yang harus disiapkan adalah kalian harus tahu jadwal ya. Kalian harus tahu jadwal seperti ini contohnya. Ini jadwal kelas 11 TKRO 1. Di situ tertera jadwal dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Hari Senin pelajarannya apa saja, dari jam berapa sampai jam berapa, itu sudah jelas tertera ya. Kemudian hari Selasa apa saja sampai dengan hari Sabtu. Nah, nanti kegiatan pembelajaran daring sama halnya dengan tatap muka, diusahakan sesuai dengan jadwal. Diusahakan, tapi kalau ada yang halangan, tidak apa-apa, tidak sesuai jadwal, yang penting bisa dilaksanakan pada hari tersebut. Dari mulai jam 7 sampai dengan jam 11 malam biasanya diberikan kesempatan. Nah, yang berikutnya adalah setelah jadwal, kalian harus mengetahui user dan password dari akunnya masing-masing. Jadi kalian nanti akan diberikan akun untuk bisa akses ke LMS Moodle, tempat pembelajaran online, di mana kalian akan diberikan username dan password. Contoh Bapak berikan ini yang kelas 11 TKRO 1. Misalnya nama siswa Abi Aulia, username-nya adalah 19201001. Nah, passwordnya SMKM Kawali. Jadi semua password sama ya, username-nya yang beda-beda. Nah, mungkin saja ada beberapa guru yang mengganti password. Nah, nanti berarti kalian tidak akan bisa masuk dengan password yang ini. Silahkan ditanyakan nanti password penggantinya kepada guru yang bersangkutan. Nah, kalau sudah siap, baik jadwalnya maupun username-nya, maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke halaman ataupun ke website tempat di mana pembelajaran online itu berada. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan yaitu alamat blog kurikulum SMK Muhammadiyah Kawali ya. Kalian ketikkan alamat blognya ya, kurikulum SMK Muhaka .blogspot.com. Nah, kemudian lakukan proses pencarian, maka akan tampil seperti ini. Nah, nanti tampil PBM daring kelas 10. Tetapi kalau kalian mencarinya yang kelas 11, maka kalian klik di menu PBM daring di sini. Maka nanti pilih yang PBM daring kelas 11. Karena di situ ada PBM daring kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kalian pilih misalnya PBM daring kelas 11, klik PBM daring kelas 11. Nah, maka di sini akan muncul PBM daring kelas 11. Kalau terlalu kecil silahkan saja di zoom in ya, di zoom in dengan menjentikan tangan pada layar handphonenya masing-masing. Nah, ini supaya nanti karena kalian akan sering masuk ke sini, maka kalian bisa menyimpan halaman ini di layar handphone kalian. Caranya seperti ini, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, kalian klik seperti itu. Kemudian pilih di situ ada tambahkan ke layar utama, kalian klik. Nah, namanya kalian bisa mengubahnya, silakan namanya disesuaikan.
dengan keinginan kalian. Ini bisa dihapus ya, untuk yang ini bisa dihapus. Misalnya diganti dengan daring kelas 11. Nah, setelah itu kalian klik tambahkan ya. Klik tambahkan, kemudian klik tambah. Maka nanti kalian bisa menemukannya di layar handphone kalian. Misalnya ini karena tadi sudah ada ya. Nah, satu saja. Jadi kalian nanti kalau ingin masuk ke halaman tersebut, tinggal cari saja di layar handphone kita. Di situ ada daring kelas 11, tinggal diklik. Nah, maka nanti langsung akan menuju ke PBM daring kelas 11. Nah, tinggal kalian mencari pelajaran apa yang akan kalian akses sesuai dengan jadwal. Contoh, kali ini kita akan mencontohkan akan mengakses pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk produk kreatif dan kewirausahaan TKRO ya. Yang ini yang kodenya PKK TKRO. Nah, ini adalah untuk kelas 11 TKR 1 dan kelas 11 TKRO 2 karena judulnya juga PKK TKRO, jadi hanya untuk TKR saja. Untuk mengakses pelajaran tersebut, kalian klik di sini ya, klik di sini, maka nanti langsung akan menuju pada pembelajaran tersebut. Nah, di pojok kanan atas ada menu masuk ya. Kalian tinggal mengklik menu masuk, atau kalau yang menggunakan bahasa Inggris adalah login. Klik masuk atau login ya. Kemudian nanti kalian akan diminta memasukkan username atau nama pengguna. Kemudian diminta juga memasukkan password ya. Jadi kalian akan diminta memasukkan nama pengguna atau username dan memasukkan password. Nah, tinggal dilihat, diusahakan kalian hafal nanti. Username-nya itu adalah nomor induk kalian dan passwordnya adalah SMKM Awali ya. Nah, Bapak akan mencontohkan di sini ya, akan mencontohkan sebuah user ya. Contoh misalnya yang ini, kemudian passwordnya kalian ketikkan. Nah, kemudian klik masuk. Nah, maka kalian sudah masuk. Nah, kalau mau disimpan passwordnya silahkan kalian simpan, kalau tidak ya di close saja. Nah, close. Nah, untuk memulai proses pembelajaran, kalian lihat di pojok kanan atas, pojok kiri atas, mohon maaf, di pojok kiri atas ada garis 3. Klik garis 3, kemudian pilih mapel yang dimaksud. Yang di sini adalah mapel PKK kelas 11. Klik mapel PKK kelas 11. Nah, kalau muncul iklan seperti ini, kalian close saja, tanda berbentuk kali atau X ya. Nah, klik, nah maka nanti akan meng-close. Nah, di sini kalian di scroll saja ke bawah. Nah, di sini sudah ada menu-menu pembelajarannya. Sudah muncul menu-menu pembelajarannya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengisi daftar hadir. Contoh, kita akan mengisi daftar hadir PKK kelas 11 TKRO 1. Misalnya kalau yang kelas 11 TKRO 1, kalau yang TKRO 2, klik yang klik daftar hadir yang PKK kelas 11 TKRO 2. Nah, ada juga daftar hadir yang bentuknya seperti di bawah ini. Nanti guru itu bisa memberikan daftar hadir yang bentuknya seperti di atas, yang 2 ini bisa juga yang bentuknya seperti di bawah, tergantung dari gurunya. Bapak akan mencontohkan yang atas dulu. Ini yang kelas 11 TKRO 1, kita klik. Nah, untuk mengisi daftar hadir, kalian scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada tertulis submit attendance ya. Tertulis submit attendance. Kalian klik. Nah, klik. Maka nanti akan terlihat di situ menjadi hadir, akan berubah jadi hadir. Artinya kita hadir pada hari tersebut ya, karena jadwalnya adalah dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Artinya kalian bisa mengisi daftar hadir dari mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Baik, kalau sudah diisi kita back kembali ya. Kita kembali lagi, kita back lagi. Maka akan kembali lagi ke sini. Nah, kali ini Bapak juga akan mencontohkan bagaimana kalau yang guru memberikan daftar hadir seperti yang bentuknya di bawah ya, daftar hadir contoh. Nah, kita klik. Nah, bentuknya ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kalian ketik nama. Contoh misalnya namanya adalah Ahmad, misalnya Ahmad. Nah,
Kemudian kelasnya 11 TKRO1, pilih 11 TKRO1. Tanggal pertemuannya tanggal berapa? Kalau tanggal 28 pilih tanggal 28. Kalau tanggal 25 misalnya pilih tanggal 25. Kalau tanggal 30 pilih tanggal 30. Kali ini karena tanggalnya 28, klik tanggal 28, kemudian klik setel. Nah, seperti itu, maka tanggalnya sudah tertera 28/07/2020. Artinya 28 Juli 2020. Nah, presensinya apakah kita hadir, izin atau sakit? Kalau hadir, klik hadir. Kalau izin, klik izin. Kalau sakit, klik sakit. Kali ini contohnya adalah hadir. Tapi kalau izin dan sakit, maka di bawah harus mengisi keterangan sakit atau izinnya. Kalau izin, kenapa izin? Kalau sakit, sakitnya sakit apa? Silahkan diisikan di sini. Setelah itu, klik kirim. Nah, ini sudah selesai. Nah, setelah itu, maka kita back kembali. Ya, kita back. Nah, kita back lagi, ya. Nah, maka akan kembali lagi ke halaman pembelajarannya di sini. Selanjutnya, setelah mengisi daftar hadir, maka langkah yang kita lakukan adalah membuka materi, ya. Membuka materi atau sesuai yang diinstruksikan guru. Kalau disuruh mengerjakan tugas, silahkan mengerjakan tugas. Kalau ulangan, silahkan ulangan. Kali ini Bapak akan mencontohkan yang membuka materi. Untuk membuka materi, klik. Misalnya materi sikap dan perilaku wirausaha. Ini kalian klik, ya. Maka di scroll ke bawah, di sini akan muncul materi sikap dan perilaku wirausaha. Silahkan dibaca. Dibaca dari awal sampai dengan akhir, ya. Sampai dengan kalian memahami isi dari materi tersebut, ya. Kalau perlu dibuat ringkasan di buku catatan, silahkan dibuat ringkasannya di buku catatan kalian. Karena dengan meringkas, kalian itu pada hakikatnya sama dengan belajar, mengingat, membaca, ya. Membaca dan mengingat apa yang sudah dipelajari. Nah, kalau sudah selesai membaca materinya, sudah diringkas, kalian bisa kembali lagi, ya. Nah, kalau ada tugas dan disuruh dikerjakan tugasnya, maka kalian klik tugasnya untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk mulai mengerjakan tugas, di sini tertulis time allowed-nya, artinya kita diperbolehkan mengerjakan tugas ini satu kali, ya. Satu kali dengan time limitnya 4 jam. Ini bisa mengerjakan tugas ini sepanjang 4 jam waktunya. Nah, untuk memulainya attempt quiz now, ya. Kemudian klik lagi start attempt. Nah, di sini ada 5, ya, ada 5 pertanyaan, ya. Ini pertanyaan ke-1. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut by Grab? Ya. Nah, kalau ingin mengisi, maka diklik di kotak putih ini dan kalian isi jawabannya. Nah, isi, silahkan contoh Bapak sembarangan saja mengisinya. Kemudian untuk ke soal berikutnya, klik next, ya, next page, atau dari sini bisa, misalnya ke soal nomor 2, klik nomor 2. Jadi bisa dari next page atau ke nomor 2. Nah, kalian juga bisa melihat di sini time lapse-nya, waktu berjalannya ini sedang berjalan ini dari 4 jam terus turun nanti sampai dengan detik terakhir nanti akan ada di sini. Nah, untuk mengisi nomor 2, silahkan kalian klik lagi garis putihnya, diisi lagi seperti itu. Kemudian untuk nomor 3, nah, kita contohkan langsung saja ke nomor 5 supaya cepat, ya. Ke nomor 5 dan kita isi nomor 5-nya. Sebentar. Nah, ini di close saja, nanti ada salah klik, ya. Salah klik, nah, seperti ini, ya. Nah, setelah selesai nomor 5 atau setelah selesai diisi semua, maka kalian bisa mengklik finish attempt. Klik finish attempt. Kemudian di bawah ada submit all and finish, ya. Jadi jangan return to attempt, tapi submit all and finish kalau ingin mengakhiri tugas tersebut. Nah, kemudian submit all and finish lagi. Nah, ini sudah selesai proses pengerjaannya. Di bawah biasanya akan tercantum nilai. Tetapi karena ini belum diperiksa oleh guru dan belum diberikan nilai, maka di sini belum ada nilainya, ya. Belum ada nilainya, masih kosong. Kalau sudah dinilai nanti akan muncul nilainya di sini. Nah, setelah itu kita bisa back to course, ya, untuk kembali ke kursus ke sini, ya. Kembali ke sini. Dan contoh kita akan di sini ada ulangan, ya. Bagaimana cara mengerjakan ulangan? Kalian tinggal mengklik ulangan harian misalnya di sini. Nah, untuk mengerjakannya sama seperti tadi. Di sini lihat time allowed-nya, kita diperbolehkan mengerjakan 2 kali, ya. Kemudian time limitnya 1 jam. Di sini kalian bisa 1 hour, ya, 1 jam.
Jadi kalian bisa mengerjakan selama 60 menit atau 1 jam. Untuk mulai mengerjakan, klik attempt quiz now ya. Kemudian start attempt. Nah, di sini akan muncul soal nomor 1. Kemudian ada pilihannya di bawah, ada choice-nya. Kalian pilih. Contoh misalnya kita milih B. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 2 misalnya. Nah, maka pilih lagi misalnya B lagi dan seterusnya. Kalau ada soal yang dianggap ragu, jawaban B ini ragu, misalnya kita kasih tanda di sini ada flag question. Nah, sehingga di bawah nomor 2 ini akan ada tanda merah, artinya kita jawaban di nomor B ini, nomor 2 ini kita masih ragu dan nanti kita bisa membukanya kembali. Contoh kita sudah nomor 20, ini di nomor 20 sudah diisi misalnya ini, dan kita ingat bahwa ada soal yang nomor 2 itu masih ragu, kita buka kembali nomor 2-nya. Nah, dibaca lagi soalnya, ternyata jawabannya itu yang yakin sekarang adalah D. Maka di sini tinggal klik remove flag. Nah, itu. Maka di sini sudah hilang tanda merahnya, artinya sudah tidak ragu lagi. Nah, anggap kita sudah menyelesaikan sampai 20 soal, maka untuk mengakhirinya, ya kita klik nomor terakhir, nomor 20 untuk mengakhirinya. Kemudian di sini ada finish attempt atau di bawah juga sama ada finish attempt ya. Klik finish attempt untuk mengakhiri soal tersebut ya. Soal tersebut. Kemudian di sini pilih submit all and finish ya. Submit all and finish, kemudian submit lagi ya, disubmit lagi. Maka sudah selesai. Di sini nilainya masih 0 ya, masih 0. Kenapa? Karena apa namanya? Kita mengerjakannya belum ada yang benar ya, belum ada yang benar. Oh, ini bukan 0 ya, jadi ada apa namanya, kita mendapatkan nilainya 20 di sini, mendapatkan nilainya 20 ya, mendapatkan nilainya 20. Nah, kita kembali setelah selesai soal ini, bisa kembali lagi ke kursus ya, jangan attempt quiz. Nah, kalau attempt quiz itu mengerjakan kuis kembali, karena tadi diperbolehkan 2 kali, maka kita bisa mengerjakannya 1 kali lagi. Dan nanti akan diambil secara otomatis nilai yang terbesar dari kedua kali pengerjaan kita. Gitu. Kita kembali lagi ke kursus kalau tidak ingin mengerjakan kembali soal. Nah, seperti ini. Nah, itu. Contoh lagi, Bapak akan memperlihatkan bagaimana membuka materi ya. Materi misalnya KD 3.2, kita klik. Nah, bentuk materinya seperti ini tampilannya. Nah, kalau yang ini berbentuk file yang seperti ini. Karena tidak tampil semua, kalian bisa mengklik tanda panah yang mengarah ke pojok kanan atas, kita klik. Ini perintah untuk melakukan full screen ya. Ini kalau meminta untuk masuk melalui Google Drive, kalian pilih Google Drive-nya di sini. Syaratnya berarti email kalian harus sudah diaktifkan terlebih dahulu. Jadi emailnya harus aktif ya. Kemudian klik Drive di sini. Kemudian pilih email, karena Bapak ada beberapa alamat email, pilih salah satu alamat email. Kalau satu ya langsung saja di OK. Nah, maka nanti akan dibuka secara full screen seperti ini. Dan ini adanya di Google Drive ya, di Google Drive. Kemudian kalian bisa mendownload. Nah, bisa mendownload. Caranya adalah dengan mengklik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian scroll ke bawah, di sini ada menu download. Nah, maka nanti secara otomatis ini akan terjadi proses download dari materi tersebut ya. Materi tersebut bisa di-download dan nanti bisa dibaca secara offline karena akan tersimpan di memori handphone kalian, akan dibaca. Jadi sekali lagi kalau ingin mendownload, di sini klik bintang garis 3 titik 3, mohon maaf, kemudian klik download ya. Maka di sini akan terjadi proses download nanti ya, terjadi proses download. Nah, nanti tinggal dicari di tempat penyimpanan di handphone kalian untuk hasil downloadnya. Nah, bisa dibuka seperti ini kalau mau ya, caranya dibuka seperti ini. Kita cari hasil contoh ini, hasil downloadnya seperti ini. Nah, dibuka misalnya di sini di file. Nah, di file saya atau di file di sini kalian buka, maka nanti akan tertera hasil downloadannya. Nah, ini materi KD.2, tinggal dibuka saja, dibuka seperti itu. Nah, dibuka dengan aplikasi pembuka file PDF, misalnya menggunakan WPS Reader misalnya, silahkan dibuka.
Nah, dibuka seperti itu ya, dibuka. Nah, itu kan dibuka. Jadi kalian ini bisa membukanya ya untuk materi-materi ini ya, untuk materi-materi ini. Nah, kemudian kita back lagi ya, kita back lagi. Jadi ke sini ke apa namanya? Ke LMS kita ya, ke LMS. Nah, ini untuk membuka materi yang formatnya seperti ini dari gurunya. Nah, kita kembali lagi ke kelas PKK kelas 11 ya. Jadi menu ini, menu garis 3 ini selalu kita klik ya untuk kembali ke kelas di mana kita belajar ya. Nah, kalau sudah selesai, misalnya mengerjakan tugas, mengisi daftar hadir, membaca materi sesuai jadwalnya masing-masing, maka kita bisa mengakhiri dengan cara mengklik di pojok kanan atas. Di sini ada tanda panah ke bawah kecil ya. Di situ ada menu logout. Nah, logout itu adalah perintah untuk keluar dari LMS ya. Jadi setelah selesai kalian logout ya, logout supaya kalian bisa selesai dari LMS tersebut ya, bisa selesai dari LMS tersebut. Dan nanti kalian bisa masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Nah, untuk masuk ke pembelajaran berikutnya adalah tinggal mengklik lagi di sini ya, daring ya, kelas 11. Nanti cari lagi pelajaran yang lain ya, yang akan kalian masuki sesuai dengan di jadwal ya. Misalnya nanti mau belajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris di sini. Nah, maka tinggal klik saja di kolom yang sebelah kanan, klik di sini untuk belajar bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu. Jadi begitulah cara untuk proses pembelajaran daring di SMK Muhammadiyah Kawali. Sekali lagi kepada siswa yang belum melaksanakan pembelajaran daring, silahkan mulai mengakses pembelajaran daringnya sesuai dengan jadwal masing-masing. Bagi yang masih terkendala, misalnya tidak bisa masuk, jangan dulu panik ya, jangan dulu ribut. Silahkan nanti bertanya kepada wali kelasnya atau kepada guru mata pelajarannya atau bisa ke kurikulum ke Bapak secara langsung. Nanti bisa japri, Pak, saya belum bisa masuk, ini masalahnya apa? Nah, nanti kita akan mencarikan solusinya. Atau kalau wali kelas nanti menyebar di grupnya tentang masalah-masalah yang terjadi atau trouble yang terjadi, silahkan dituliskan masalahnya apa sehingga kita akan mencarikan solusinya. Sedangkan bagi yang tidak punya handphone atau tidak ada kuota, kami memfasilitasi untuk bisa daring di sekolah, di lab sekolah, tetapi dengan jumlah siswa yang terbatas karena kita dibatasi oleh Dinas Pendidikan belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi hanya bisa beberapa orang saja. Silahkan nanti mendaftar ke wali kelasnya masing-masing bagi yang ingin melaksanakan pembelajaran daring di sekolah karena tidak ada handphonenya atau tidak ada kuotanya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk tutorial pembelajaran daring di SMK Muhammadiyah Kawali. Semoga bermanfaat. Dari Bapak dicukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.